Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membuat proposal penelitian yang dimana judulnya adalah pengoptimalan dan penghematan energi listrik rumah tangga dengan pemrograman linier. Yang dimana di sini kami ada berlima. Yang pertama ada Yudhistira Dharma Saputra, yang kedua ada Nike Narsati, yang ketiga ada Muhammad Akbar Syaputra, yang keempat ada Muhammad Syahid Kubri, dan terakhir ada saya sendiri, Ogi Devela Pratama. Untuk bab satunya akan dijelaskan kepada Muhammad Syahid, saya, dan juga Yudhistira. Untuk pertama akan dijelaskan dahulu kepada Saudara Syahid. Kepada Saudara Syahid saya persilakan. Baik, terima kasih Ogi selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama itu energi memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan, terutama energi listrik. Dalam era modern ini, perkembangan teknologi yang sangat pesat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan listrik, terutama di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan beragam energi, memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan energi. Berbagai sumber energi yang melimpah seperti energi air, angin, matahari, minyak bumi, gas, dan batu bara dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan pengolahan yang bijaksana dan kelanjutan, Indonesia tak hanya akan mencukupi kebutuhan energi domestik, tapi juga memiliki potensi untuk mengekspor energi. Matematika memiliki peran penting dalam mengoptimalkan biaya produksi di industri maupun rumah tangga. Salah satu contoh masalah optimasi penghematan energi listrik rumah tangga dengan menggunakan metode pemrograman linier. Dalam pemrograman linier, kita mencari solusi optimal untuk meminimalkan atau maksimalkan fungsi tujuan, misalnya biaya produksi, dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu. Optimasi adalah proses mencari solusi terbaik dari sejumlah alternatif yang memenuhi batasan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi objektif. Pemrograman linier adalah metode matematika yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dari masalah optimasi. Nah, yang kami gunakan ini adalah metode simplex. Metode simplex itu merupakan pendekatan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linier dengan cara mencari solusi yang memadai. Metode ini menggunakan prosedur interaktif, mengembangkan solusi secara bertahap sehingga ditemukan solusi optimal. Dalam konteks pemrograman linier, tujuan utamanya adalah meminimalkan atau memaksimalkan fungsi tujuan dengan memperhatikan sejumlah batasan. Yang kedua itu adalah rumusan masalah. Itu ada dua, rumusan masalah itu ada dua. Yang pertama itu bagaimana cara meminimumkan biaya listrik di rumah tangga. Yang kedua itu bagaimana hubungan metode simplex sebagai penyelesaian masalah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya terkait tujuan penelitian. Dalam penelitian ini tujuannya adalah mengoptimalkan penghematan energi listrik di rumah tangga dengan menggunakan metode simplex. Untuk batasan masalahnya sendiri, mendapatkan pemodelan daya listrik rumah per hari seorang mahasiswa. Selanjutnya tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh Saudara Yudhistira. Pada Saudara Yudhistira saya persilakan. Saya akan melanjutkan tinjauan pustaka.
Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan kajian kami dalam melakukan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian, yaitu mengenai penghematan listrik rumah tangga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safira Fegi Nisrina dan Cempaka Kumala Sari, yang dimana melakukan penelitian mengenai penghematan listrik rumah tangga. Pada penelitian ini, penulis mengambil metode hemat energi yang dapat dihitung dengan menjumlahkan rata-rata konsumsi kebutuhan energi listrik pada pelanggan, khususnya rumah tangga. Konsumsi rata-rata energi listrik oleh pelanggan, terutama rumah tangga di Jawa Tengah, adalah sekitar 1.270 kWh per tahun, atau setara dengan 3,48 Watt per hari. Puncak penggunaan energi terjadi pada jam 5 hingga jam 10 malam. Metode penelitian. Penelitian ini memerlukan langkah-langkah agar tujuan dari penelitian dapat tercapai. 1. Identifikasi masalah. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat yaitu konsumsi energi listrik di rumah tangga yang selalu meningkat. 2. Metode pelaksanaan. Kegiatan ini menggunakan metode simplex dengan menggunakan software IM for Windows. 3. Pengumpulan data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa konsumsi alat elektronik rumah tangga yang sering digunakan sehari-hari. 4. Implementasi model. 5. Evaluasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan flowchart, yang dimana untuk penelitian ini kita mulai, setelah itu kita mencari permodelan matematikanya. Setelah permodelan matematikanya, lanjut ke kendala, yang dimana kendala tersebut kita jadikan variabel untuk sebuah rumusan variabel. Selanjutnya kita mencari optimasi, nilai optimasi. Habis itu kita mencari hasil optimasinya dan selesai. Lanjut untuk ke bab 2 akan dijelaskan oleh saudari Nike Larisati. Kepada saudari Nike Larisati saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk bab 2 ada landasan teori. Yang pertama itu adalah pemrograman linier. Pemrograman linier atau PL adalah teknik pemodelan matematika yang banyak digunakan untuk pembandingan pengambilan keputusan tentang mengalokasikan sumber daya yang langka atau terbatas ke beberapa aktivitas yang bersaing berdasarkan kriteria optimalitas yang ditetapkan. Nah, pemrograman linier terdapat 3 komponen dasar yang menjadi struktur umum model pemrograman linier, yaitu yang pertama variabel keputusan, di mana variabel keputusan adalah variabel yang dapat menentukan keputusan-keputusan yang akan dibuat dalam pencapaian solusi optimal. Variabel keputusan dilambangkan dengan X1, X2, dan seterusnya hingga Xn. Nah, yang kedua ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan dari setiap masalah pemrograman linier dinyatakan dalam variabel keputusan untuk mengoptimalkan kriteria optimalitas. Nah, optimalkan maksimal atau minimalkan Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 tambah dan seterusnya hingga ditambah CNXN. Dengan Z adalah variabel ukuran kinerja yang merupakan fungsi dari X1, X2, dan seterusnya hingga Xn. Nah, besaran C1, C2, dan seterusnya hingga Cn adalah parameter yang mewakili kontribusi unit dari masing-masing variabel X1, X2, hingga Xn ke ukuran kinerja. Yang ketiga ada kendala. Dalam kehidupan nyata, selalu ada batasan atau kendala tertentu dalam penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja mesin, bahan mentah, uang, dan lain-lain yang membatasi sejauh mana suatu tujuan yang dapat dicapai. Dalam merumuskan pemodelan pemrograman linier ini dapat menggunakan beberapa pedoman. Pedomannya ada 4, yaitu identifikasi variabel keputusan, identifikasi data masalah, terus kemudian ada rumus kendala, serta rumuskan fungsi tujuan. Dan juga terdapat beberapa asumsi yang membantu mencapai solusi optimalnya. Nah, yang pertama ada
proporsionalitas, yaitu asumsikan terhadap semua parameter kesediaan sumber daya, laba atau biaya kontribusi setiap unit variabel keputusan dan konsumsi sumber daya setiap unit variabel keputusan harus diketahui dan konstan. Yang kedua ada aditivitas. Asumsi ini memiliki nilai fungsi tujuan dan jumlah total setiap sumber daya yang digunakan harus sama dengan jumlah kontribusi setiap unit dari variabel keputusan. Yang ketiga ada divisibilitas, yaitu jumlah setiap sumber daya yang digunakan dan kontribusinya terhadap laba dan fungsi tujuan harus sebanding dengan nilai setiap variabel keputusan. Yang terakhir ada deterministik, yaitu terdapat nilai solusi dari variabel keputusan diperbolehkan untuk mengasumsikan nilai kontinu. Jika n variabel keputusan dan n kendala, maka model pemrograman linier berbentuk maksimumkan atau minimumkan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah dan seterusnya hingga CNXN terhadap kendala linier A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah dan seterusnya hingga C1N dikali XN. Nah, untuk A21 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ditambah dan seterusnya hingga C2N dikali XN itu merupakan B2. Terus M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 dan seterusnya hingga CMN dikali XN itu adalah BM. X1, X2 dan seterusnya lebih besar sama dengan 0. Yang kedua ada metode simplex. Metode simplex adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal suatu model pemrograman linier dengan prinsip iterasi. Syarat yang harus diperhatikan untuk metode simplex yaitu yang pertama bentuk kendala berupa ketidaksamaan atau persamaan dengan sisi kanan harus non-negatif. Yang kedua ada penambahan variabel pada masalah awalnya dengan tanda plus atau minus. Variabel tersebut adalah select variabel untuk bentuk kendala lebih besar sama dengan excess variabel atau dan artificial variabel untuk bentuk kendala lebih besar sama dengan dan artificial variabel untuk bentuk kendala yang sama dengan. Nah, pada metode simplex terdapat istilah-istilah yang digunakan antara lain yaitu iterasi, variabel non-basis, variabel basis, solusi atau nilai kanan angka, variabel select, variabel surplus, variabel buatan, kolom pivot atau kolom kerja, basis pivot atau basis kerja, elemen pivot atau elemen kerja, variabel masuk dan variabel keluar. Nah, ini terlihat tabel awal simplex. Keterangannya, kolom berwarna kuning merupakan kolom basis yang berisi variabel basis atau variabel dasar yang diambil dari variabel pada saat iterasi pertama. Nah, yang kolom berwarna biru merupakan kolom main body yaitu bidang yang berkoefisiensi sumber daya atau teknologi dan kendala yang ada. Terus kolom berwarna hijau merupakan kolom identity yaitu bidang yang berkoefisiensi dari variabel. Terdapat langkah-langkah penyelesaian pemrograman linier. Yang pertama, ubah fungsi tujuan dan kendala ke dalam bentuk standar atau implisif. Setelah itu, susun nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex. Lalu, tentukan kolom kunci variabel keputusan yang masuk sebagai variabel basis. Kolom kunci adalah kolom yang memiliki nilai negatif dengan angka besar dalam basis Z atau fungsi tujuan. Yang keempat, tentukan baris kunci. Baris kunci adalah baris yang memiliki nilai indeks positif terkecil. Nah, perhitungan indeks tersebut yaitu nilai kanan dibagi nilai setiap baris pada kolom kunci. Yang kelima, mengubah nilai-nilai pada basis kunci. Nah, nilai basis kunci sendiri rumusnya yaitu nilai kanan pada baris kunci lama dibagi angka kunci. Yang keenam, membuat baris baru dengan cara mengubah nilai-nilai baris sehingga nilai-nilai pada kolom kunci sama dengan 0. Nah, nilai baris baru itu sama dengan nilai baris lama dikurang KAKK dikali NBWK. Di mana KAKK adalah koefisien angka kolom kunci dan NBWK adalah nilai baru baris kunci. Yang terakhir, ulangi langkah di atas sampai tidak terdapat nilai negatif pada baris Z. Nah, langkah 3-6 tersebut disebut iterasi. Di dalam metode simplex terdapat meminimumkan Z. Penelitian ini menggunakan metode simplex untuk menentukan solusi permasalahan pemrograman linier dengan meminimumkan fungsi tujuan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya yaitu ubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk standar atau implisif, kemudian masukkan dan susun semua nilai ke dalam variabel dan lakukan iterasi sesuai langkah 2-7 penyelesaian metode simplex. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih.
3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2023-2024 di rumah mahasiswa di Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk metode penelitiannya sendiri, dengan menganalisis jurnal-jurnal dan buku-buku yang berhubungan dengan bidang yang diamati, langkah-langkah untuk memilih pengoptimalan penghematan penggunaan energi listrik tersebut antara lain: yang pertama, observasi data; yang kedua, pengumpulan data; yang ketiga, membuat model matematika dalam penggunaan energi listrik; yang keempat, pengoptimalan perencanaan energi listrik dengan metode penyelesaian yaitu pemrograman linear. Untuk memudahkan dalam mengambil sebuah penelitian yang akan dimanfaatkan, alur penelitian ini disusun dalam kerangka diagram alur flowchart sebagai berikut, yang dimana kita mulai, selanjutnya permodelan matematika, selanjutnya mencari kendala, dan kendala tersebut dijadikan variabel, dan variabel tersebut dioptimasikan, dan dapatlah hasil optimasi dan selesai. Selanjutnya, bab 4, penerapan data akan dijelaskan oleh Saudara Akbar. Kepada Saudara Akbar, saya persilakan. Baik, terima kasih Ogi. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian bab 4, yaitu penerapan data. Yaitu kita mulai dari 4.1, kita harus mendapatkan datanya terlebih dahulu, di mana kita akan mengambil kasus, yaitu rumah Akbar dan rumah Ogi memiliki kebutuhan listrik yang berbeda setiap jamnya. Setiap rumah Akbar dan Ogi memiliki kapasitas daya listrik tertentu. Akbar dan Ogi ingin menentukan jumlah jam operasi optimal untuk setiap rumah agar dapat meminimalkan pemakaian listrik total dengan mempertimbangkan batasan daya listrik. Berikut data pemakaian yang dipakaikan oleh rumah Ogi, yaitu setelah itu saya akan menampilkan pemakaian listrik yang ada di rumah Akbar. Selanjutnya, dari data yang telah kita dapatkan tadi, kita dapat memanfaatkan pemrograman linear, yaitu menggunakan metode Simtek untuk mendapatkan jam operasi optimal untuk setiap rumah Ogi dan rumah Akbar. Diketahui batasan daya listrik rumah Ogi dan adalah 1.300 watt dan batasan daya listrik rumah Akbar adalah 900 watt. Selanjutnya kita akan mencari variabel tujuannya, yaitu X1 sama dengan waktu jam operasi di rumah Ogi, dan juga X2-nya yaitu waktu operasi di rumah Akbar. Setelah itu kita akan mencari fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 51 X1 ditambah 55 X2. Setelah itu kita akan mendapat batasan masalahnya, yaitu 1037 X1 sama dengan 1300. Setelah itu 582 X2 sama dengan 900. Setelah itu kita akan mengajarkan dengan metode Simtek dan memanfaatkan aplikasi QM. Setelah itu dari aplikasi QM, dari data-data yang kita masukkan sebelumnya, yaitu dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang kita miliki. Dapatlah kita memisahkan dari data yang saya tampilkan. Dari data yang saya tampilkan, yaitu terdapat 1,3 yang ada di rumah operasi jam rumah Ogi dan 1,5 yang berada di rumah Ogi, yang dari mana penghematannya itu selalu 49. Optimal pemakaiannya itu adalah 149. Setelah itu saya akan kembalikan lagi ke Ogi. Oke, terima kasih Akbar. Selanjutnya akan dibahas terkait bab 5 oleh Saudara Yudhistira. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan ke kesimpulan. Energi listrik memiliki peran penting dalam kehidupan modern, dan dengan pertumbuhan kebutuhan energi di Indonesia, diperlukan upaya untuk menghemat dan mengoptimalkan penggunaan energi.
Indonesia memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan energi dengan berbagai sumber yang melimpah. Metode pemrograman linier, khususnya metode simplex, dapat digunakan untuk mengoptimalkan penghematan energi listrik di rumah tangga. Langkah-langkah penelitian meliputi observasi, pengumpulan data, pembuatan model matematika, dan penerapan metode penyelesaian seperti pemrograman linier. Penerapan metode simplex pada kasus penghematan energi listrik di rumah tangga Akbar dan Ogi menunjukkan bahwa jam operasi optimal dapat ditentukan untuk meminimalkan pemakaian listrik total dengan memperhatikan batasan daya listrik yang tersedia. Dengan demikian, penggunaan metode simplex dalam pemrograman linier dapat membantu dalam pengelolaan energi listrik di rumah tangga secara efisien dan efektif. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, karena sudah dijelaskan terkait kesimpulan, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian presentasi pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.